Sebelum kita mulai BSC hari ini, ada beberapa tata tertib yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, diharapkan setiap peserta dapat mengikuti BSC sampai dengan akhir acara. Semua peserta akan di-mute oleh host untuk menghindari terjadinya noise pada saat jalannya BSC. Kemudian yang kedua, peserta dapat memberikan persembahan melalui rekening tim PA yang akan ditampilkan saat persembahan nanti. Dan yang terakhir, peserta sangat disarankan untuk menggunakan laptop dan earphone atau headset agar kualitas video dan audio lebih baik. Sebelum memulai BSC kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini yang boleh Tuhan anugerahkan buat kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan, untuk kesempatan Tuhan masih mengizinkan BSC boleh ada hingga saat ini, dan Tuhan juga boleh memberikan pada kami kesempatan untuk kami boleh hadir di tengah-tengah kesibukan yang kami miliki masing-masing. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ya Bapak BSC hari ini, supaya kiranya kami boleh sama-sama menikmati Allah hadir di dalam BSC hari ini. Kami boleh sama-sama menikmati Engkau ya Bapak, dan juga boleh menikmati persekutuan yang ada di antara kami. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan rangkaian BSC hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ketika bangsa Israel diperbudak dan ditindas di Mesir, kita melihat begitu banyak penderitaan yang bangsa tersebut alami. Tapi kita juga dapat melihat bahwa Allah tidak tinggal diam ketika bangsa pilihannya ditindas. Ia membebaskan mereka semua dan memimpinnya ke tanah perjanjian. Betapa besar kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam hidup bangsa Israel. Begitu pula dalam hidup setiap kita. Mari kita naikkan pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kepada Bang Febian dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Ya, selamat sore teman-teman, selamat bergabung dalam seri yang baru dari Bible Study Club, yaitu seri Kitab Keluaran. Ya, seperti tadi saya senang sekali karena kita bisa memulai rangkaian Bible Study kita sore hari ini. Ya, di tengah masa yang penuh gejolak ya, pandemi, yang penularan lagi meningkat, ya banyak yang kena, termasuk di lingkup kita ya, banyak yang kena juga. Bersyukur Tuhan anugerahkan kita hidup dan juga ya kemampuan untuk bisa sama-sama bergabung, sama-sama belajar. Ya, saya harap ini bisa menjadi satu awal yang baik ya, kita sama-sama mulai dengan sungguh-sungguh, dengan giat belajar dari Kitab Keluaran, dan Kitab Keluaran Tuhan pakai ya untuk mengajar dan membentuk kita. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, Engkau terus mengaruniakan hidup bagi kami, Engkau juga terus mengaruniakan kami sanggupan untuk hidup bagimu, dan juga terus Engkau karuniakan bagi kami kerinduan untuk boleh belajar dari firman-Mu, untuk bisa mengenal Engkau dan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sore hari ini ya Tuhan, kami akan memulai rangkaian Bible Study kami dari Kitab Keluaran. Kami sungguh memohon berkat Tuhan, Tuhan mulai mengajar kami, mulai dari pengantar yang akan kami pelajari sore hari ini, lalu di waktu-waktu ke depan, bagian demi bagian dari Kitab Keluaran. Sungguh kami rindu mengalami Tuhan mengajar, membentuk kami, dan terus mempersiapkan kami untuk Tuhan pakai mengerjakan misi Tuhan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, boleh tampilkan PPT saya. Ya, teman-teman, sore hari ini kita akan mulai dengan belajar pengantar ya, pengantar Kitab Keluaran. Sebelum nanti kita masuk, saya coba bagikan beberapa hal untuk menolong teman-teman bisa lebih mengenali Kitab Keluaran, hingga mengetahui kenapa sih kita perlu belajar Kitab Keluaran ya. Apa pentingnya nih kitab yang ada di Perjanjian Lama yang sudah lama banget gitu kita pelajari bersama nanti di dalam rangkaian Bible Study kita. Ya, oke, kita akan mulai. Ya, saya pikir Kitab Keluaran bukan satu hal yang asing ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman sekolah minggu dari kecil, ya saya pikir Kitab Keluaran pasti sangat menarik perhatian ya. Dan buat saya juga demikian teman-teman. Kitab Keluaran sangat menarik perhatian karena ya bisa dibilang seperti yang saya tampilkan di slide ini ya. Kitab Keluaran ini berisi narasi, ya bagian terbesarnya itu narasi, sejarah yang sangat epik, yang banyak hal yang bisa ditampilkan. Salah satunya misalnya seperti ini yang saya ajak teman-teman memperhatikan ya, yaitu dia narasi pelarian terbesar dalam sejarah gitu ya. Escape gitu ya, kayak di film-film kan ada orang escape dari penjara gitu ya, satu atau paling beberapa atau puluhan misalnya. Nah ini luar biasa. Kenapa? Karena yang berikut ini teman-teman ya. Nah ini ya, lebih dari 2 juta budak berhasil melarikan diri dari salah satu kerajaan terkuat di dunia saat itu ya. Jadi orang Israel yang keluar itu ya lebih dari 2 juta teman-teman, kurang lebih ya. Dan dia berhasil keluar ya dari ya salah satu kerajaan terkuat. Mesir kan super power ya teman-teman ya. Super power pada masa itu, mereka punya pasukan yang hebat ya. Israel apa? Cuma budak ya, sekian lamanya diperbudak, paling cuma bisa ya bikin batu bata gitu ya, membangun gedung-gedung, membangun kota ya, bukan jago berperang gitu. Tapi mereka bisa escape dari Mesir dan jumlahnya lebih dari 2 juta orang. Ya, boleh lanjut lagi. Ya, dan ya kalau dari sudut pandang manusia ya ini satu hal yang mustahil ya. Karena menampilkan dia banyak mujizat gitu ya. Mujizat-mujizat itu yang membuat 2 juta orang ini bisa
keluar. Ya, oke, boleh berikutnya lagi tampilkan. Dan ya pemimpin dari gerombolan peralihan ini ya kalau kita mau sebut demikian yaitu Musa ya, dia menyaksikan lebih banyak mujizat daripada seluruh mujizat yang Abraham, Ishak, Yakub pernah saksikan. Nah, itu yang kita bisa temui di kitab Kejadian ya. Saya pikir teman-teman cukup familiar beberapa di antaranya. Kan banyak ya mujizat yang Abraham alami, Ishak alami, lalu Yakub alami. Tapi itu semua kalau dikumpulin ya, dijumlahkan semuanya ya, itu masih jauh lebih sedikit daripada apa yang Musa alami. Ya. Jadi memang satu kisah yang epik. Ya, boleh lebih lanjut lagi. Ya, dan mujizat itu menunjukkan Allah yang melakukan intervensi ya dalam sejarah, menunjukkan kuasanya atas segala ciptaannya bagi kebaikan umatnya. Nah, ini jadi dari kisah yang epik ini ya ujung-ujungnya kita melihat Allah yang melakukan intervensi yang luar biasa. Ya, ada banyak mujizat yang dia lakukan. Ya, saya pikir teman-teman familiar ya dengan mujizat-mujizat ini ya. Mau sedikit ada kuis buat teman-teman ya. Ya, seperti saya bilang, mungkin teman-teman sudah familiar juga ya dengan cerita ini, terpukau juga dengan mujizat-mujizat yang ada di dalam kitab Keluaran. Nah, boleh coba teman-teman sebutkan sebanyak mungkin mujizat yang teman-teman ketahui yang ada di dalam kitab Keluaran. Boleh ketik di chat box ya, siapa yang paling banyak nanti akan mendapatkan hadiah. Boleh? Ayo, coba ingat. Beberapa orang, saya ada beberapa buku mau saya bagikan. Ya, ini saya buku ini The Ordinary Hero ya, ini ada 2, nanti 2 orang terbanyak boleh. Ya, silakan tim PA boleh mencatat ya. Jadi teman-teman jangan menyebutkan satu-satu gitu sekaligus dalam satu chat teman-teman, beberapa yang teman-teman ketahui tuliskan di situ, nanti siapa yang paling banyak dan benar tentunya ya. Ini baru satu-satu. Oh, 10 tula. Cai udah langsung 10. Ya, apa lagi? Air menjadi darah. Mata air marah. Ya, banyak lagi. Tapi cuma satu-satu nih, enggak. Coba ketik sekalian yang banyak gitu, teman-teman. Beberapa. Oh, kematian anak sulung. Ya. Lagi. Ada? Atau tahunya cuma satu-satu karena udah mulai lupa. Wah, ini mulai banyak nih. Iya, nah tampil banyak ya. Teman-teman tim PA tolong dicatat, mungkin di screenshot atau gimana biar nanti di akhir kita lihat ya. Oh, ini banyak nih teman-teman tahu nih ya. Hitungannya 10. Boleh hitungannya 10 asal dideskripsikan apa tuh 10-10-nya. Musa dikubur Allah, nyala api semak duri. Nah, iya, banyak nih. Kecil di sungai, laut terbelah. Yusuf atau Musa nih? Ya, ya. Oke, ini sekalian teman-teman ingat ya, mungkin sekaligus mulai memunculkan nih bayangan, pemahaman teman-teman, dan nanti kalau kita pelajari, kita coba memahaminya lebih jauh lagi ya, apa yang ditunjukkan dari itu, apa yang lakukan itu ya. Ya, oke, sudah banyak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman tim PA mohon dicatat. Ya. Nah, lalu lanjut ini ya berikutnya ya teman-teman, nama kitab Keluaran ya. Ya kalau di LAI ya Keluaran ya. Saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba ada Keluaran padahal belum ada masukan ya. Langsung keluar. Ya, kalau Inggrisnya Exodus ya. Nah, ini boleh klik-klik teman-teman. Ya ini ya nama aslinya itu nama Ibraninya teman-teman. Inilah nama-nama. Ya, inilah nama-nama itu. Jadi kalau ya lihat di LAI atau misalnya kayak Inggris yang saya tampilkan itu, ya, now these are the names. Jadi inilah nama-nama gitu ya. Ini yang biasa kalau imam di rumah ibadat atau ya sebelumnya di Bait Allah membacakan kitab Keluaran, dia akan ya membaca
ya sejumlah kata di kalimat pertama ini dan itu dijadikan nama gitu ya dari kitab ini ya, tapi kemudian ya berubah. Nah, itu ya boleh berikutnya diklik. Ya, ini ya terus lagi. Ya, ini nama Exodus atau keluaran ya kalau dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata Yunani exodos ya, ex keluar ya, hodos jalan ya, jadi jalan keluar ya, atau LAI kenapa jadi keluaran gitu ya, biasanya jalan keluaran, jalan keluar gitu maksudnya ya. Nah, ini Exodus ya. Nah, ini buat saya nama Exodus adalah satu hal yang menarik juga teman-teman ya dalam pengalaman pelayanan sebagai staff ya. Jadi ada PMK teman-teman, tahu nggak? Namanya Exodus, PMK Exodus. Ya, itu waktu mereka ngundang saya pertama kali, ya, saya bingung nih Exodus apa ada kampus namanya Exodus. Wah, ini Kristen banget gitu nama kampusnya. Ada Exodus gitu. Ya, kemudian setelah tanya nama mereka, oh nama kampusnya itu STI Indonesia atau STI Rawamangun. Ya, STI Rawamangun yang disebutkan. Tapi sebenarnya namanya STI Indonesia sih setahu saya. Ya, lalu ya pertama kali saya mau melayani di sana itu yang mereka minta. Ya, saya rumah di Depok kan naik kereta sampai stasiun Cikini itu turun. Terus kemudian ya karena nggak tahu ya cari yang tahu itu apa tukang bajai yang pasti tahu semua kan dia seluk-beluknya tukang bajai ya dan murah gitu buat kantong staf terkantas kebutuhan kantong terbatas. Jadi naik itu terus ya itu saya bilang ya awalnya saya bilang itu STI Rawamangun, dia juga bingung STI Rawamangun apa ya kampus yang ada di Rawamangun. Terus kemudian ya STI Indonesia ya, akhirnya dia tahu ya kira-kira ya hampir pasti lah gitu dia yakin, lalu dia bawa saya setelah terjadi tawar menawar. Dia bawa saya ke sana sampai ke kampusnya, dia bilang ini ya Mas gitu ya. Saya turun, ya saya lihat ya tulisannya benar dan ya di daerah situ ya cuma satu kampus itu. Gitu. Saya turun, saya masuk, saya cari-cari gitu ruang PJ atau coba dengar misalnya lagu-lagu ya apa pujian mungkin lagi CO atau apa gitu, tapi nggak nemu-nemu. Saya tanya petugas, orang petugas di kampus itu juga nggak ada yang tahu gitu. Lalu akhirnya saya kontak pengurus dan ternyata mereka bilang, oh bukan di kampus, ternyata ada di rumah kontrakan yang beberapa jalan dari situ. Ya, jadi akhirnya saya ke sana teman-teman ya. Jadi kampus Exodus ini rupanya mereka mengalami Exodus itu dari kampusnya ke rumah itu karena nggak dikasih teman-teman tempat untuk beribadah dan ya itu kampus pemiliknya itu Muslim, jadi nggak dikasih tempat beribadah, mereka beribadahnya sekaligus sekretariatnya di rumah seorang ini ibu-ibu Batak gitu, tante siapa namanya. Ya, dan kemudian ya saya lihat juga mereka mengalami eksodus kedua, itu apa di rumah tante itu. Nah ini menarik juga pengalaman saya. Jadi itu rumah yang mereka kontakkan ke tante Batak itu orang kaya tantenya, dia punya rumah sendiri di sebelah. Ya, lalu ketika beberapa kali saya datang pelayanan di sana, saya mulai mencium sesuatu yang sangat nggak enak gitu. Itu bau yang busuk gitu teman-teman. Dan setelah saya tanya-tanya itu bau apa? Itu bau anjingnya tante yang pemilik rumah ini, yang ada di rumah sebelah. Ya, dan tante itu punya anjing puluhan. Jadi sangat bau dan rupanya anjingnya nggak dirawat gitu. Jarang dimandiin, bau banget. Saya khotbah itu sambil nahan mau muntah teman-teman, mau pingsan juga rasanya. Dan akhirnya saya berdoa ya Tuhan tolonglah biar mereka bisa pindah keluar dari sekretariat yang ini yang baunya sangat menyusahkan kalau mau konsentrasi khotbah. Dan ternyata Tuhan menjawab teman-teman. Begitu saya diminta lagi pelayanan berikutnya, tempatnya di mana? Di kampusnya teman-teman. Jadi saya datang ke kampusnya udah direnovasi, full AC ruangannya dan harum. Saya khotbahnya di situ. Jadi mereka eksodus dari rumah yang bawa anjing itu ke kampus itu. Ya itu pekerjaan Tuhan juga ya seperti yang akan kita lihat di Exodus ini. Tadi juga sudah mulai kelihatan ya ada banyak mujizat yang dilakukan. Ya oke, kita lanjut lebih jauh ya. Nah, tentang kitab Keluaran ini. Ya, ini kita mulai melihat ya
pentingnya kitab Keluaran ya. Pertama sebenarnya bagi orang Israel ya, karena ya mereka umat Allah perjanjian lama, ya jelas kitab ini ditujukan kepada mereka atau firman Tuhan yang ada di dalam kitab ini disampaikan kepada mereka. Yang pertama itu signifikasinya menyangkut kebangsaan teman-teman ya, yaitu kitab ini berisi narasi yang menandai awal mula sejarah nasional Israel atau sejarah kebangsaannya. Ya kalau kayak kita kan sejarahnya dimulai dari perjuangan lawan Belanda gitu ya, lawan Jepang, merdeka dan lain-lain ya. Mereka ya ini peristiwa yang ada di dalam kitab Keluaran. Ya, lalu dilanjut. Ya, mereka mendapatkan kebebasan politis dan menjadi bangsa yang berdaulat. Itu dinyatakan di dalam kitab ini sebenarnya. Ya, yaitu yang tadi itu bisa escape dari perbudakan di Mesir 2 juta orang. Ya, mereka udah bebas dan ya mereka jadi bangsa yang berdaulat. Ya. Oke, lalu yang berikutnya. Ya. Nah, meski belum memiliki sebuah negeri, ya karena kan masih dijanjikan ya, Tuhan janjikan aku akan membimbing kalian ya ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, di situ kalian akan beribadah kepadaku dan lain-lain itu Allah janjikan. Mereka belum sampai ke sana, masih menuju ke sana ya. Tapi mereka ya sudah menjadi satu bangsa dan memiliki nama sendiri, yaitu Israel. Ya bukan lagi sekedar misalnya sebutannya bangsa budak ya yang disebutkan oleh orang Mesir, tapi mereka adalah satu bangsa yang punya nama. Ya, jadi ini sangat penting buat orang Israel. Ya, oke, boleh lanjutnya terus ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat orang Israel itu memperingati banget teman-teman apa yang ada di Kitab Keluaran dan ini jadi landasan mereka dan luar biasa ya teman-teman ya. Ini satu-satunya bangsa yang dasar kemerdekaannya itu ada di dalam Alkitab, kitab suci, firman Tuhan gitu. Yang lainnya kan ya di kitab atau buku apa gitu ya. Nah, ini mereka di dalam firman Tuhan ya. Dan tiap Maret, April orang-orang Yahudi merayakan peristiwa Keluaran. Ya, mereka makan Paskah, itu yang peristiwa Paskah ada dalam kitab Keluaran. Nanti kita juga akan pelajari secara khusus ya di satu pertemuan kita. Dan mereka mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Jadi dibacain tuh kitab Keluaran tuh apa yang Tuhan lakukan sehingga mereka bisa menjadi satu bangsa yang merdeka ya yang berdaulat. Nah ini tentang signifikasi kebangsaannya ya secara khusus buat orang Israel tentunya ya. Oke, lalu yang berikutnya boleh ya, lalu signifikasi yang kedua adalah signifikasi spiritual dan ini bukan hanya bagi orang Israel tapi juga bagi kita teman-teman ya, karena di dalam kisah Keluaran ini ya orang Israel itu mendapati bahwa Allah mereka itu adalah Allah pencipta alam semesta ya, dan berkuasa mengendalikan ciptaannya bagi kebaikan mereka. Ya, Allah mengendalikan, mengontrol, memakai. Yaitu yang kita lihat mujizat-mujizat tadi yang saya ajak teman-teman untuk coba sebutin tuh apa yang teman-teman ingat ya ada di kitab Keluaran. Mereka melihat itu dan ya mereka menyadari gitu ya Allah itu bukan hanya dia ciptakan saja segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu ya dia berkenan, dia mau pakai untuk kebaikan mereka. Ya, dan ini tentunya juga berbicara kepada kita, ya signifikan bagi kita. Ya, oke, boleh lanjut. Ya, mereka percaya bahwa kuasa Allah mereka jauh lebih besar, ya lebih besar ya itu nggak ada i-nya daripada kuasa para ilah Mesir dikumpulkan jadi satu, ya kan. Jadi kalau kita lihat ya, terutama yang konfrontasi melawan Firaun ya dan juga ahli-ahli sihirnya itu kan kuasa-kuasa dewa-dewi Mesir itu berhadapan itu ya dengan kuasa Allah dan semuanya itu kalah ya. Jadi semua masing-masing dewa-dewi itu kan punya kekuasaan tersendiri ya atau wilayah kekuasaan tersendiri, tapi semuanya satu-satu dikalahkan oleh Allah. Itu yang nanti juga akan kita pelajari. Ya, oke, boleh lebih lanjut. Ya, dan mereka masuk dalam suatu relasi yang lebih intim dengan dia ketika dia memberikan nama personalnya, itu Yahweh. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani tulisannya YHWH itu nama personal Allah. Ya, tadinya ya dia ya Allah, ya, misalnya El Shaddai, ya, pencipta, penguasa, atau yang lain-lainnya. Nah, tapi ini nama personalnya yang cuma dinyatakan kepada orang Israel. Dan itu muncul, kita lihat di dalam kitab Keluaran. Ya, nanti kita juga akan banyak belajar itu signifikansinya apa. Ya, nah,
Tentunya signifikasinya yaitu buat orang Israel mereka bisa masuk dalam relasi personal karena udah dikasih nama personal kan, dikenalin secara personal. Dan kita juga demikian ya di dalam Yesus Kristus. Nah, dan kepada mereka maupun kita, Keluaran menyajikan kebenaran bahwa Sang Pencipta segala sesuatu menjadikan dirinya Sang Penebus sejumlah orang pilihannya. Nah ini ya sangat signifikan ya, dia Allah pencipta segala sesuatu, sebenarnya segala sesuatu itu ciptaannya ya. Dan ya secara khusus kalau terkait manusia yang jatuh dalam dosa ya semuanya sebenarnya butuh pertolongannya dia, butuh penebusannya dia ya, tapi ya dia menjadikan dirinya penebus cuma sejumlah orang pilihannya, bahkan jumlahnya sangat kecil, nggak signifikan, statusnya cuma bangsa budak gitu. Ya, tapi dia pilih, dia tebus untuk nantinya ya beribadah pada dia dan ya menjadi wakil yang menjadi utusannya di tengah dunia, bahkan sampai ya nanti Sang Juru Selamat juga lahir. Ya, mereka mengerjakan misi Allah ya, di zaman mereka. Ya, ini juga sangat signifikan bagi kita kan, ya. Jadi kita bisa sangat connect nanti, ya, atau yang kalau sudah connect gitu ya bisa makin dalam koneksinya, makin menghayati. Ya, bagaimana ya penebus kita itu ya Sang Pencipta segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi misalnya saja ya kita nggak perlu takut karena yang mengutus kita penguasa pencipta segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu, ya pengutusan yang dia lakukan atas diri kita itu nggak akan sia-sia, pasti akan ada hasilnya. Ya lihat aja orang Israel bisa escape tuh 2 juta dari Mesir yang berkuasa. Ya. Bahkan sampai kayak yang tadi saya ceritakan, PMK Exodus bisa balik lagi masuk ke kampusnya, dapat tempat di kampusnya, itu pekerjaan Allah penguasa. Yang punya masih orang Muslim, masih orang yang sama. Ya, oke, itu 2 signifikasinya ya, nasional dan spiritual. Nah, ini yang saya rindukan, kita sama-sama bisa belajar dan lebih lanjut ya tentang spiritual ya terkait dengan yang saya tampilkan di gambar itu ya, redemption atau penebusan. Ya, boleh diklik. Ya, ini kata redemption, penebusan itu mengandung ide membebaskan orang yang diculik atau ditawan ketika harga penebusan telah dibayarkan. Nah, ini jadi penebusan. Jadi ya orang Israel memahaminya demikian. Ya, boleh klik lebih lanjut. Ya, orang Israel memahami kala itu ya Allah mereka itu ya Allah yang demikian. Dia menebus mereka dari perbudakan di Mesir, ya dari penawanan di Mesir dengan ada harga penebusan yang dibayar dan itu ya yang ngebayar Allah ya dan bayarannya ya bayaran kelas Allah gitu, mahal harganya. Ya, dan itu nanti kita lihat ya korelasinya dengan di perjanjian baru penebusan dibayar dengan harga yang sangat mahal yaitu Kristus anak Allah sendiri. Nah, saya pikir ya kita perlu belajar ya bisa punya pemahaman yang benar dan juga atau memahami lebih dalam lagi tentang redemption atau penebusan ini. Ya, kalau ke mahasiswa teman-teman ketika bahas-bahas penebusan gitu ya dalam pelayanan di kampus mereka, ini saya suka tekankan banget atau karena saya melihat itu bahwa penting sekali ya pemahaman tentang penebusan karena di zaman kita penebusan ini banyak sudah disalahpahami ya atau pemahamannya sudah jauh menyimpang ya. Satu contoh saja yang saya suka bagikan kalau bicara penebusan kepada mahasiswa di kampus gitu ya. Di Alfamart itu ada penebusan. Ya, teman-teman langganan Alfa nggak? Atau suka ke Alfamart nggak kalau belanja? Ada penebusan kan di situ? Iya, tebus murah. Saya suka belanja juga di Alfamart ya. Kalau ada barang di rumah habis gitu ya. Ya butuh cuma sedikit jumlahnya ya. Atau istri saya minta itu Magnum double coklat, saya pergi ke sana beli sama sekalian beli apa gitu ya. Nanti biasanya kan mbak-mbaknya itu setelah dia hitung, dia bilang, oh Bapak udah belanja sekian nih. Nah ini Bapak mau tebus murah nggak ini? Ya ini biskuit Bapak bisa tebus dengan harga 5.000 ya atau apa rinso ya rinso cair gitu yang harganya itu bisa 30 ribuan ya bahkan mungkin 40 ribuan bisa ditebus cuma dengan harga 10.000 atau belasan ribu aja gitu. Nah, saya bilang ke mahasiswa kalau kalian suka belanja di Alfa, mungkin kalian memahaminya demikian. Penebusannya itu sesuatu yang gampang, yang murah, gitu.
kamu tinggal bayar 5.000, 10.000. Ya, padahal ya kita lihat penebusan itu satu karya besar, pembayarannya mahal. Nanti kita akan lihat juga di dalam bagian yang kita pelajari di kitab Keluaran. Ya, mari kita belajar tentang ini ya, bisa punya pemahaman yang benar atau makin benar atau terus benar, sehingga nanti ketika kita membagikannya ya, menceritakan ya kepada orang lain ya, kita juga dengan pemahaman yang benar supaya mereka memahami secara benar dan akhirnya mau memberi dirinya ditebus oleh Allah ya dalam karya Kristus. Nah itu ya, dia sang pencipta alam semesta dan dia juga penebus umat. Ya, oke, boleh lanjut. Nah, isi kitab Keluaran, nah ini saya kasih gambaran singkat aja, teman-teman nggak perlu masuk detail-detailnya. Detail-detailnya saya pikir teman-teman nanti bisa buat sendiri atau buka banyak-banyak buku ya. Ini tapi gambaran umumnya aja, yaitu kita bisa bagi dua bagian besar. Ya, yang itu pertama, pasal 1 sampai 18, yaitu apa yang diperbuat Allah bagi orang Israel untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Nah, itu tadi ya, tindakan-tindakan Allah, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Ya, nah itu di bagian pertama. Ya, lalu kemudian yang bagian kedua, itu paruh kedua, teman-teman, itu pasal 19 sampai 40. Itu apa yang Allah nyatakan tentang bagaimana mereka harus menjalani kehidupan setelah dibebaskan atau ditebus ini. Ya, nah ini, jadi yang kedua ini, kamu sudah ditebus, sudah dibebaskan, sekarang kamu hidupnya itu mesti demikian. Nah, coba teman-teman amati. Ini menggemakan apa? Ya, ini menggemakan Injil, teman-teman. Ya kan? Jadi sebenarnya kitab Keluaran itu bisa dibilang Injil awal gitu, terdasar dari Injil. Ya, karena Injil kan menyatakan demikian. Ada Kristus datang, dia datang untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Ya, lalu kemudian habis itu kan diceritakan, diajarkan oleh Kristus, kemudian dilanjutkan oleh para rasul, ya, murid-muridnya, bagaimana menghidupi ya karya penebusan itu atau menghidupi keselamatan yang sudah Kristus berikan. Ya, jadi ini memang sangat berguna kita belajar, baik ini jadi fondasi ataupun ini juga ya akan memberikan penerangan lebih jauh ya, tentang ya bagaimana kita menghidupi karya penebusan Kristus, ya, menghidupi keselamatan yang Dia berikan. Ya, ya, oke, itu boleh lanjut. Nah, lalu ya ini kita sampai ke kenapa itu ya belajar kitab Keluaran ya, mungkin teman-teman kayak ya anak Afrika itu ya nanya apa sih perlu belajar kitab Keluaran ya. Nah, ini saya coba bagikan ya. Ya, oke, boleh. Nah, ya ini yang pertama ini teman-teman. Kenapa belajar kitab Keluaran? Kita perlu lebih mengenal Allah lebih baik lagi. Ya. Nah, ini saya tampilkan salah satu ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan hal ini. Sebenarnya ada banyak teman-teman ya, tapi saya tampilkan satu aja, itu dari Mazmur 66 ayat 5 sampai 7. Ya, perhatikan Mazmur berkata atau menyanyikan lebih tepatnya ya kalau Mazmur ya, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya, perhatikan tuh dia bilang pergi berarti datang, lihat dari dekat, ya, amati, kenali dia dan pekerjaannya. Ya, ia dahsyat dan perbuatannya terhadap ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ya, lalu ayat 6-nya, ya, perbuatan yang dahsyat atau pekerjaan-pekerjaan Allah itu apa? Ayat 6, ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Nah, itu perhatikan, yang saya kasih warna merah. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Jadi pemazmur mengajak bersuka cita, kenapa? Karena perbuatan besar Allah dulu yang ada dicatat di dalam kitab Keluaran, teman-teman. Itu mengubah laut menjadi tanah kering, orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Nah, itu sungai itu maksudnya sebenarnya laut itu, laut merah itu yang dibelah itu. Sehingga orang Israel bisa melintas di bagiannya yang kering, laut membentuk dua tembok besar, orang Israel bisa melintas dengan aman, selamat dari kejaran pasukan Firaun. Ya, lalu ayat 7 juga, itu perhatikan yang terutama saya kasih warna merah. Yang memerintah dengan perkasa, jadi Allah memerintah dengan perkasa itu dengan kuat kuasanya yang melebihi
kemampuan atau kuasa yang lain untuk selama-lamanya yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Jadi lanjut bicara soal apa? Ya soal itu, bangsa Mesir yang sangat berkuasa itu diawasi, ada di bawah kuasanya Allah. Ya, jadi jelas ini undangan sebenarnya bagi kita untuk ya lebih mengenal Allah ya dari peristiwa-peristiwa di dalam kitab Keluaran. Nah, ini yang saya rindukan teman-teman, kita bisa lebih lagi mengenal Allah kita lewat pekerjaan-pekerjaannya melakukan penebusan untuk umatnya yang ada di dalam kitab Keluaran. Ya, kita doakan dan kita sama-sama berjuang ya nanti lewat eksposisi atau PA kelompok yang akan kita lakukan. Oke, lalu yang kedua, boleh berikutnya. Ya, ini kita perlu memahami penebusan Allah ya lebih baik lagi. Ya, nah ini. Nah, karena tadi kan udah saya paparkan ya menceritakan penebusan yang Allah lakukan dan kembali saya tampilkan teman-teman Alkitab sendiri mengajak kita untuk belajar itu dari kitab Keluaran. Nah, ini saya tampilkan di Lukas 24 ayat 25 sampai 27 ya itu konteksnya itu perjalanan ke Emmaus itu. Nah, Yesus dengan dua orang murid ya mereka berjalan menuju Emmaus lalu kemudian ketemu satu pribadi yang mereka nggak kenali tapi sebenarnya itu Yesus lalu bercerita tentang ya Yesus yang sudah ditangkap mati ya disalibkan ya lalu kemudian sampai ke misalnya perhatikan ayat 25 itu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya sederhananya, lu bodoh banget sih, kenapa kamu lamban banget, ya, lamban nangkep gitu ya, bahwa Mesias harus menderita. Ya, intinya bodoh nggak ngerti tentang penebusan, di mana ya Mesias harus mati. Ya, lalu lanjut perhatikan ayat 27 teman-teman. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan dari segala kitab Nabi. Nah, perhatikan tuh saya kasih warna merah. Ini Tuhan Yesus bilang lu nggak ngerti, ya lambat nangkep soal penebusan yang udah gue lakukan. Kan bisa dibilang dia ngomong gitu ya. Nah lu belajar tuh. Ya, seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci bagi mereka zaman itu apa? Ya perjanjian lama. Nah, lihat Yesus bilang mulai dari kitab-kitab Musa. Kitab Musa yang menunjuk ke yaitu 5 kitab yang ditulis Musa, Pentatek yang salah satunya adalah Keluaran. Ya, nah ini kita umumnya berpikir ya soal penebusan lalu nanti terkait dengan penebusan itu soal misi ya. Itu kita pelajari atau kita bisa dapat dari perjanjian baru, Injil, lalu ditambah kisah Rasul, surat-surat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu sudah Allah berikan ya, yang sedikit banyak gambarannya tadi saya tampilkan di dalam kitab Keluaran teman-teman. Ya, salah satu ahli perjanjian lama ya namanya Christopher Wright. Ya, teman-teman tahu nggak Christopher Wright? Pernah baca bukunya? Ya, dia ini salah satu muridnya John Stott dan dia yang penerusnya John Stott, memegang lembaganya John Stott setelah Pak John Stott almarhum ya. Ini saya kutip ya dalam bukunya yaitu sorry masih mundur. Ya ini tadi yang 2 atau 3 nih. Oke, ya 2. Itu menyatakan demikian, benar masih yang 2 teman-teman. Sorry, ini masih redemption tadi kalian pindah jadi saya agak bingung. Boleh redemption tadi masih ya. Nah ini ya. Jadi di bukunya The Mission of God ya si Pak Christopher Wright ini berkata demikian ya. How big is our gospel? Jadi seberapa besar Injil kita? Ya, lalu dia bilang if our gospel is the good news about God redemption. Jadi bila Injil kita itu adalah kabar baik tentang penebusan Allah, then the question move on to how big is our understanding of redemption. Jadi seberapa besar pemahaman kita akan
redemption. Jadi ya dia mau bilang ya kita perlu gitu belajar tentang penebusan. Ya, kalau Injil itu isinya tentang kabar baik penebusan oleh Allah. Ya, lalu lebih jauh dia bilang ya belajarnya dari mana? Kita bisa tahu penebusan Allah itu sebesar apa cakupannya misalnya. Ya, lalu dia bilang ya belajarnya dari kitab Keluaran. Ya, dia mengupas banyak hal. Misalnya dia bilang ya lihat aja penebusan itu mencakup juga bukan hanya soal spiritual, tapi juga soal ya bisa bilang fisik gitu ya. Misalnya ya orang Israel itu lihat dibebaskan dari perbudakan. Jadi penebusan kita itu harusnya holistik. Ya, lalu kemudian satu hal yang menarik teman-teman itu terkait dengan hal kalau misalnya orang Israel ya, ditanya, kamu udah ditebus belum? Ya, ini Pak Christopher Wright bilang demikian. Misalnya kamu nanya ke orang Israel, kamu udah ditebus belum? Nah, apa yang orang Israel itu akan lakukan? Nah, teman-teman, kalau kita ditanya demikian, gimana? Kalau kamu ditanya demikian, biasanya jawabanmu apa, teman-teman? Ya, sudah, ya, karena Kristus sudah mati di kayu salib, ya, saya sudah percaya karyanya, atau Kristus sudah menyatakan dirinya kepada saya, ya, misalnya demikian, ya, bicara tentang itu, terkait apa yang ada di dalam Injil. Ya, tapi Christopher Wright bilang demikian, kalau kamu tanya ke orang Israel, kamu sudah ditebus atau belum, dia nggak akan ngomong demikian. Dia akan mengajak kamu ya ke satu tempat di mana kalian berdua bisa duduk dalam waktu yang lama dan santai, lalu dia akan cerita panjang lebar. Cerita apa? Cerita peristiwa di dalam kitab Keluaran. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi Christopher Wright ya, dia bilang demikian. Ya, dan kalau kita mau lihat ya, dan nanti kita akan pelajari bersama ya memang demikian teman-teman. Kita bisa memahami lebih jauh tentang penebusan itu dari kitab Keluaran. Ya, seperti yang Kristus ajak kita pelajari ini dari apa yang dinyatakan di Lukas 24. Ya, oke. Lalu berikutnya yang ketiga. Nah, ini yang ketiga baru ini. Ya, kita perlu memahami misi Allah dan misi kita lebih baik lagi. Nah, itu terkait dengan yang tadi tuh. Ya, penebusan di Keluaran, ya itu sebenarnya kan misinya Allah. Karena yang berinisiatif Allah. Ya, dia melihat umatnya menderita, ya diperbudak oleh Mesir, dan bahkan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi itu nanti kita bisa tarik jauh ke belakang ke dalam kitab perjanjian. Allah sudah bilang kepada Abraham gitu bahwa nanti keturunanmu akan sekian lama ya itu diperbudak di satu negeri, dan setelah sekian lama aku akan membebaskan mereka. Ya, dan Allah lakukan itu dalam apa yang tercatat di cerita-cerita di dalam kitab Keluaran. Jadi itu misinya Allah. Nah, seperti kembali saya kutip Pak Christopher Wright ya dalam buku Mission of God, misi Allah itu sudah diterjemahkan teman-teman. Bagus kalau teman-teman beli dan baca ya. Exodus shape redemption, demand Exodus shape mission. Ya, jadi kitab Keluaran itu membentuk tuntutan-tuntutan redemption. Lalu kitab Keluaran juga membentuk misi. Jadi misi kita mencakup apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dicapai. Ya itu sudah diberikan Allah di dalam kitab Exodus. Ya, jadi kita kan ya orang-orang yang sudah Tuhan karuniakan ya, bisa mengenal Dia, ditolong untuk bertumbuh jadi muridnya, kemudian dibina untuk mengerjakan visi dan misinya, ya sejak siswa, mahasiswa, alumni. Nah, penting kita belajar nih misi Allah dan misi kita lebih baik lagi dari kitab Keluaran ya. Ini kerinduan saya kita bisa dapat dari bagian ini ya. Oke, lalu yang keempat, yang terakhir, nah ini ya, kenapa kita belajar kitab Keluaran? Kita perlu belajar bagaimana menghidupi iman kita dalam hidup sehari-hari. Nah, ini kembali saya tampilkan aja dari Alkitab, teman-teman. Karena Alkitab memberikan contoh dan ngajak kepada kita untuk belajar kehidupan sehari-hari, ya, menghidupi iman kita dalam hidup sehari-hari dari apa yang
Allah sampaikan dalam kitab Exodus. Nah, ini di 1 Korintus 10 ayat 11. Yaitu Paulus tuliskan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, orang yang bersungut-sungut ini siapa? Ya itu, orang Israel dalam perjalanan ke padang gurun. Mereka kan banyak bersungut-sungut. Ya, kurang air, sungut-sungut, kurang makan, sungut-sungut. Ya, dan lain-lainnya, banyak sungut-sungutnya sampai ya Allah menghukum mereka. Ya, ada yang langsung mati, ada yang mati dalam perjalanan keliling 40 tahun ya, 40 tahun lamanya, padahal sebenarnya perjalanan kalau lurus gitu ya, atau pilih rute yang paling pendek itu cuma beberapa minggu mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, kalau di situ kita lihat, jadi Paulus narik tuh ke dalam praktek hidup sehari-hari orang percaya di zaman Perjanjian Baru. Ya, nah nanti kita juga bisa belajar teman-teman ya akan hal ini ya, dan banyak contohnya ya. Dan mungkin teman-teman familiar juga, kita akan belajar kembali atau coba gali lebih dalam lagi. Ya misalnya ya bagaimana kita bersikap atau mesti bertindak terhadap ya bayi-bayi yang belum lahir. Ya itu kan ya, bayi-bayinya orang Israel masih dalam kandungan, itu Firaun suruh bunuhin aja tuh. Ya. Nah itu gimana kita bersikap? Nah ini kan sekarang banyak ya, bayi-bayi belum lahir masih dalam kandungan udah dibunuh-bunuhin. Lalu soal rasisme ya, dan ya pembantaian berdasarkan rasisme, ya, itu kan yang dialami oleh orang Israel yang dirancang oleh Firaun, dilaksanakan oleh pasukannya, oleh orang-orang bawahannya, oleh orang-orang di pemerintahannya. Ya, lalu kita juga bisa belajar bagaimana Allah menggunakan orang-orang yang biasa, yang sebenarnya orang-orang lemah, ya untuk pekerjaan penebusan yang dia lakukan. Lalu pentingnya menaikkan pujian gitu kan, nanti ada pujian ya, dari orang Israel ketika keluar dari Mesir, menyeberangi Sungai Yordan ya, atau gimana sih komunitas orang percaya seharusnya menjalani hidup dan pergumulan ya kan, orang Israel gitu kan, satu komunitas dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian ya. Kita kan juga demikian ya, kita dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang terakhir atau yang paling besar ya, final destination kita yaitu surga ya bersama Allah. Nah itu yang oh, ada koreksi ya, saya salah ketik mungkin ya. Oke, thank you. Ya, nah, itu kita bisa belajar tuh dari kitab Keluaran ya. Lalu ya bagaimana bergantung mengandalkan Allah ya dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau usaha sendiri ya. Orang Israel kan berkali-kali misalnya pulang aja ke Mesir misalnya, lebih enak di sana misalnya. Itu kita lihat mereka mengandalkan apa yang dulu mereka nikmati ya, atau kita juga bisa belajar misalnya saya lihat ada tentang pendelegasian tugas ya, atau kebutuhan minta nasihat ya kan, Musa minta dari mertuanya ya, Yitro ya, lalu Yitro kasih nasihat, disuruh mengatur atau mengadakan pendelegasian ya, lalu ya jelas ya, banyak bagaimana menaati firman Tuhan ya. Lalu ya juga yang paling banyak juga adalah ya isu-isu tentang berhala ya dan ibadah yang benar ya, dan banyak lagi ya, nanti kita bisa pelajari di dalam rangkaian Bible study kita dari kitab Keluaran ini ya. Nah ini teman-teman yang saya ingin bagikan ya, berharap ini bisa memberikan gambaran ya, terutama kalau teman-teman amati, penekanan saya utamanya dalam pengantar ini adalah ya, kenapa kita perlu belajar kitab Keluaran ini. Ya, dulu udah pernah sekolah minggu, mungkin satu kali dalam beberapa momen yang nyomotin pasal demi pasal. Kenapa kita perlu belajar secara utuh ya? Kita perlu belajar untuk mendapatkan hal-hal tadi ya, lebih mengenal Allah, lebih mengenal lagi penebusannya, ya lebih mengenal lagi misinya dan misi kita ya, karena misinya dia kan diberikan ke kita untuk kita lanjutkan, lalu sampai ke yang tadi bagaimana menghidupi imannya dalam hidup sehari-hari. Ya, nah ini jadi doa dan kerinduan saya. Ya, berharap ini juga jadi doa dan kerinduan kita lewat pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Kita akan belajar tentang hal ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar sedikit banyak tentang kitab Keluaran.
mengenali kitab ini dan secara khusus belajar tentang apa yang ditampilkan. Lebih tepatnya apa yang kau tampilkan tentang engkau, tentang karya penebusanmu, tentang misimu yang kau berikan untuk kami kerjakan, dan tentang bagaimana kami seharusnya menghidupi iman kami di dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan berkat Tuhan di dalam hal ini. Kami bisa belajar kembali, dan ya sungguh-sungguh menghidupinya, sehingga kami, umat-Mu yang sudah Engkau anugerahkan, pengenalan akan Engkau, pengenalan akan visi dan misimu sejak masa muda kami, ketika masih siswa, mahasiswa, dan kemudian hingga juga menjadi alumni, kami berdoa dan berjuang menghidupi misimu. Kiranya ini semua bisa menolong kami, menguatkan kami, memberdayakan kami ya Tuhan, untuk mengerjakan misimu. Dan di atas semua itu, kami bisa sungguh menikmati mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, itu pengantar ya yang saya berikan kepada teman-teman. Nanti PPT-nya bisa teman-teman dapatkan juga untuk belajar lebih jauh lagi ya. Dan nanti ya dalam pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih jauh lagi ya teman-teman. Dan mungkin seperti beberapa pengumuman yang sudah teman-teman dapat, teman-teman bisa tahu ya bahwa BSC kita kali ini itu ada beberapa hal baru ya yang kami coba munculkan setelah kami kemarin lihat Bible study yang kita belajar dari kitab Raja Raja ya tahun lalu, 2 tahun lalu itu sebenarnya, dari 2020. Yaitu kami akan mengadakan Bible study ini dalam 2 bentuk, yaitu ada bentuk eksposisi, lalu bentuk kelompok. Ya, kalau dulu ya teman-teman yang pernah ikut kan ada eksposisi sebagian dari perikop, lalu habis itu kita masuk kelompok PA ya sebagiannya lagi. Nah ini kami sekarang melihat adalah lebih baik itu dipisahkan. Jadi memang ada eksposisi sendiri, lalu akan ada PA kelompok. Ya, jadi mirip-mirip waktu teman-teman Bible study di kampus ya. Atau mungkin di siswa juga gitu ya, ada eksposisi, ada PA sendiri-sendiri. Nah, di eksposisi ini tetap nanti ada, ya kami harap teman-teman juga mau ikut sampai selesai, ada kelompok sharing dan diskusi. Jadi apa yang didapat, dan secara khusus ya teman-teman juga mungkin sudah lihat di flyer yang kami sebarkan, akan membahas tentang teologi kerja. Ya, teologi kerja itu maksudnya apa? Ya kita ambil prinsip-prinsip yang ada dalam kitab Keluaran ini, ya, nanti gimana penerapannya di dalam kita melakukan tugas pekerjaan kita di dunia kerja. Isu-isu apa yang ada di dunia kerja terkait dengan apa yang ada di kitab Keluaran itu akan kita coba sharing dan diskusikan. Jadi di dalam setiap kali eksposisi saya juga akan menampilkan paling tidak 1-2 poin gitu ya tentang teologi kerja ini, lalu nanti berharap itu teman-teman bisa diskusikan lebih lanjut di dalam kelompok diskusi. Ya, jadi supaya bisa lebih mendaratkan gitu ya. Kan teman-teman yang langsung menghadapi gitu kan di dunia pekerjaan ya, isu-isu tersebut, jadi mungkin ada pengalaman tersendiri, ada pergumulan tersendiri, bisa saling sharing dan berbagi. Mungkin bisa juga kasih masukan lalu mendukung gimana nih menerapkan hal ini di dalam ya tugas pekerjaan masing-masing atau di dunia kerja masing-masing. Buat yang alumni, kalau yang buat mahasiswa, kami harap yang mahasiswa bisa belajar dari kakak-kakak alumni. Gitu. Mereka bisa melihat pergumulan di dunia kerja gimana, lalu menerapkan prinsip Tuhan di dunia kerja ini gimana. Ya, lalu kemudian ada pihak kelompok. Nah, pihak kelompoknya itu akan khusus membahas terutama sisi teologi kerjanya itu. Ya, demikian teman-teman. Jadi makanya kami lihat lebih baik ada waktu tersendiri untuk PA, supaya seperti tadi, tapi ini lebih lagi tingkatannya, yaitu memang benar-benar membahas gitu lebih mendalam gimana poin-poin firman Tuhan ini penerapannya di dalam dunia kerja. Dan kenapa ini jadi hal yang kami angkat atau kami utamakan, teman-teman, ya karena ya seperti yang tadi kan, misi Allah itu dipercayakan ke kita, dan kita yang dibina dari siswa, mahasiswa, lalu ya menjadi alumni, menerapkan misi Allah itu utamanya kan di dalam dunia kerja ya, profesi. Nah, jadi berharap di situ kita bisa belajar lebih banyak, sharing lebih banyak ya. Nah, ini sehingga nanti ya yang alumni
bisa makin baik lagi, makin sungguh-sungguh, atau bisa paling tidak dapat pencerahan gimana nih menghadapi isu-isu di dunia kerja menurut apa yang ada di dalam kitab Keluaran, dan yang mahasiswa bisa belajar dari kakaknya. Ya, nah itu yang hal barunya yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman ngisi form pendaftaran, kan ada ya ditanya ya tentang mau nggak ikut kelompok tetap. Nah, ini satu hal baru juga. Kemarin ada yang mengusulkan, dan kemudian kami coba mendoakan, memikirkan, dan kami lihat ya dicoba saja. Baik untuk dicoba gitu ya. Jadi kami coba membuat satu kelompok tetap dan menawarkan ke teman-teman. Apakah teman-teman ketika mengikuti rangkaian Bible Study Kitab Keluaran ini mau nanti diskusi kelompoknya, kalau itu lagi eksposisi, ataupun ya kelompok PA-nya itu satu kelompok yang tetap. Kelompok tetap maksudnya apa? Pemimpinnya tetap gitu, nggak ganti-ganti, lalu anggotanya nggak ganti-ganti. Ini seperti kayak di PMKJ, kalau teman-teman yang ikut PMKJ tahu kan pasti ada kelompok PA tetap itu. Nah, kenapa PA tetap? Supaya ada dinamika yang makin berkembang gitu dalam bagaimana kita mempelajari atau bagaimana kita menarik penerapan, dan kemudian kan setelah belajar coba menarik penerapan, lalu kita kembalikan ke tempat masing-masing coba menerapkannya. Nah, nanti kan kelas balik lagi mungkin bisa sharing, oh kemarin gue coba nerapin hasilnya begini, atau ada tantangan begini, atau menghadapi isu kayak gini, ini gimana? Nah, jadi bisa makin dalam itu kerinduan kami, teman-teman. Ya, tapi ya ini ditawarkan gitu, jadi nggak harus gitu ya. Teman-teman boleh memilih mau ikut kelompok tetap atau tidak tetap. Ya, nanti kami akan coba lihat siapa yang mau kelompok tetap, dan kami akan coba membagi para pemimpin kelompok siapa yang akan memimpin kelompok tetap, siapa yang tidak. Ya, nah, kami ketika melihat di list pendaftaran itu senang sih melihat banyak yang bilang ya, tapi ya ada pertanyaan juga, ini benar-benar ngerti nggak maksudnya. Nah, makanya saya terangkan ya. Jadi saya harap sih teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi tentang kelompok tetap, ya, sehingga ya nanti membuat keputusannya itu dengan pengertian yang benar dan diterapkan dengan benar. Oh ya, sama saya lupa. Nanti ya tentunya kalau kelompok tetapnya kan tadi diharapkan bisa ada dinamika ya dalam belajar, dalam sharing, diskusi, atau berbagi pengalaman penerapan. Nah, berarti kami seperti yang ada di form pendaftaran itu, berharap teman-teman komit untuk setia ikut. Jadi maksudnya mengusahakan setiap Bible study teman-teman bisa hadir. Tapi tentunya sama ya seperti waktu di PMKJ, ya ada jatah bolosnya lah gitu ya. Kalau mungkin memang pas ada pekerjaan, atau mungkin ada pelayanan misalnya, atau ada hal-hal lain yang memang penting harus teman-teman utamakan, atau dadakan terjadi harus diutamakan gitu ya, mungkin sakit atau apa ya, nggak apa-apa gitu lah, ada jatah bolosnya. Tapi kami berharap ya kalau teman-teman memang menyatakan ya saya mau ikut kelompok PA tetap nih supaya bisa dapat lebih lagi gitu ya. Nah, itu benar-benarlah berdoa dan berjuang untuk bisa ikut setia, atau paling enggak sebanyak mungkin teman-teman bisa ikut ya, teman-teman upayakan ikut ya supaya bisa dapat utuh gitu ya. Tapi tentunya ini juga yang enggak tetap kami harapkan juga demikian sih, sama gitu ya. Tapi yang tentunya kalau kelompok PA tetap ya, kelompok PA tetap atau kelompok diskusi yang tetap ini ya bisa lebih lagi. Nah, itu harapan kami kenapa kami coba melakukan demikian ya, atau mengadakan yang demikian. Jadi saya berharap teman-teman cukup memahami ya, atau masih ada yang mau nanya? Silakan, boleh juga kalau masih mau nanya. Sekalian aja. Ya, oke, nggak ada, cukup jelas ya. Atau kalau nanti mau nanya sama tim PA boleh. Jadi nanti tim PA akan nanyain ulang ya, yang sudah ini bilang ya waktu ngisi form itu akan dikonfirmasi ya. Kalau ya nanti kami akan coba membagikan mana yang masuk dalam kelompok tetap, mana yang tidak. Ya. Dan kalau mungkin belum sekarang belum, lihat dulu ke depan. Di waktu ke depan nanti baru mau gabung kelompok PA tetap, itu juga boleh. Jadi kami buka
feel free aja teman-teman mau yang gimana. Ya, dengan harapan ya teman-teman bisa lihat itu kenapa pentingnya dan apa yang diharapkan. Ya, oke, saya kembalikan ke MC ya, Bunga ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Feb untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui 2 cara, yaitu transfer ke nomor rekening BCA atau GoPay yang tertera di slide setelah ini. Persembahan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung pelayanan tim PA Jakarta. Teman-teman, dari firman yang telah kita dengarkan, kita melihat bahwa penyertaan Allah selalu nyata bagi bangsa Israel. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah ditebus olehnya, sudah sepatutnya kita hidup bukan lagi untuk diri kita, namun hidup bagi Yesus. Seperti apa hidup bagi Yesus? Hidup yang benar dan berkenan di hadapannya. Sambil mengumpulkan persembahan dan merespons firman Tuhan, mari kita naikkan pujian hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikut Tuhan, berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan, untuk kecukupan, untuk sukacita, dan banyak berkat lain yang boleh Tuhan berikan. Dan kami baru saja mengumpulkan persembahan, biar kiranya persembahan ini boleh mendukung pelayanan tim PA Jakarta. Dan kiranya Tuhan yang tolong juga supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami juga, mempersembahkan hidup yang benar dan berkenan di hadapan-Mu, supaya hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Kak Meta dipersilakan untuk menyampaikan pengumuman. Ya. Shalom teman-teman. Beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Feb, untuk kakak abang dan teman-teman yang sudah mengisi form dan menjawab komitmennya akan kami hubungi, dan teman-teman yang masih mau merubah jawaban dari form itu bisa menghubungi kami tim PA juga untuk jawab tidak gitu ya. Itu pengumuman yang pertama.
Pengumuman yang kedua, sebagian dari BSC yang pertama, yang di tahun lalu, We Need a Better King, dari season 1 dan sebagian season 2-nya sudah ada di channel YouTube Tim PA Jakarta. Bagi teman-teman yang baru bergabung di tahun ini, teman-teman bisa subscribe YouTube ini supaya update nanti yang hari ini juga akan kita upload di kanal. Dan yang kedua adalah untuk teman-teman yang sudah mengisi form, tidak perlu mengisi lagi dan cukup memberi konfirmasi dari undangan yang kami kirimkan melalui email Tim PA Jakarta. Pengumuman selanjutnya, mengucap syukur Tuhan berikan pelayan pada BSC pada hari ini, yaitu Bang Febian dari staf Perkantas, ada Bunga, UI 2016 sebagai MC kita, pemusiknya ada Bona, IPB 2016, dan Moan WNJ 2015 sebagai singer. Mari mengucap syukur untuk pelayanan yang mereka telah berikan. Oke, yang terakhir, ya, harap di tag kalender teman-teman. BSC pertama setelah pengantar ini akan dilaksanakan tanggal 5 Maret dengan judul Redemption and Mission. Teman-teman dihimbau untuk membaca pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Keluaran sebelum memasuki Bible study ini. Oke. Ada lagi? Oke. Ya. BSC pada hari ini telah selesai. Terima kasih Kakak Abang yang telah datang di Bible study.